Halo, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Selamat berbahagia dan sehat semuanya. Selamat bergabung bersama kami Kreasio dan ISSM Asia dalam event Technology Seminar Utilizing Low-Code Technologies to Enhance and Improve Customer Experience for Leasing Companies, PT Hayano Finance Success Story. Jakarta, 6 Agustus 2020, dan event ini kami resmi buka bersama. Kami harapkan dalam event ini semuanya Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, semuanya. Izin kami memperkenalkan, saya Tarmat Setiawan selaku moderator untuk event Low Code No Code Technology Implementation untuk PT Hayano Finance Indonesia Success Story selaku Business Service Manager di ISSM Asia. Dan dua pembicara pada hari ini kami perkenalkan juga. Yang pertama adalah Ibu Aina Nevaviati, beliau sebagai Managing Director di iSystem Asia dan berpengalaman dalam industri IT, CRM, dan CX, Sales and Marketing and Business Development selama lebih dari 20 tahun, membantu perusahaan dan juga beberapa menulis buku, Maintaining Customer Relationship and Why It is Important, dan juga salah satu kontributor dari 30 penasehat CRM di dunia, dan bukunya ada di Amazon, juga co-author untuk ebook with Get App, Powerful Customer Relationship Management for Small Business. Selamat datang, Ibu Aina sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya untuk pembicara, baik. Terima kasih Ibu Aina sudah bergabung. Pembicara kedua adalah Bapak Indar Wiguna. Pak Indar Halo, Wiguna, selamat siang. selamat siang Pak Indar, sudah bergabung bersama kami. Kami kenalkan juga Pak Indar sebagai Technology Service Manager di ISSM Asia sebagai Professional Experience, Low Code Developer, Certified Creatio Developer, dan berpengalaman implementasi Low Code No Code Technology di beberapa perusahaan, baik di Indonesia dan juga beberapa perusahaan di Asia Pasifik, diantaranya di Malaysia dan Philippines. Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Ya, dan kita sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan juga apa itu atau apa sih Kreasio. Kami kenalkan juga kepada Bapak Ibu bahwa Kreasio sebelumnya bernama BPM Online dan di tahun ini berubah menjadi Kreasio namanya, dan head office-nya ada di Boston dengan pusat pengembangan ada di Kiev, Ukraine, Eropa sana. Saat ini sudah ribuan customers dengan 600 lebih partners di dunia. Kreasio juga sudah diakui, direcognize oleh badan riset independen dunia, yaitu di Gartner dan Forrester. Kreasio hadir sebagai membawa teknologi low-code, no-code ini dengan misi membantu perusahaan untuk mampu berakselerasi dengan cepat, mengikuti dengan tren bisnis, market, dan juga setiap apa yang menjadi perubahan di masa depan. Dan ini beberapa activity dan tim dari Kreasio dan beberapa event yang memang biasa kita selenggarakan. Ada event besar Global Tour Accelerate yang biasanya secara estafet maraton sepanjang tahun, dan untuk di tahun ini kita karena pandemi COVID-19 kita selenggarakan secara digital atau online. Dan ini beberapa customer Kreasio in the worldwide. Beberapa mungkin Bapak sudah bisa familiar dengan logonya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami kenalkan juga tentang iSystem Asia. Sekilas kami izin memperkenalkan bahwa iSystem Asia berdiri di tahun 2012 sebagai perusahaan teknologi and management consulting yang berfokus pada customer relationship management,
Customer Experience Management, dan Business Process Automation. Untuk di teknologi services, ASSM Asia memegang produk Creatio di Indonesia dan Asia Pasifik. Sebagai partner Creatio di tahun 2020, ASSM Asia telah mendapat kehormatan, mendapat level tertinggi, yaitu level 5 partner di dunia, dan masuk di jajaran partner terbaik. Untuk implementasi reference-nya, salah satu adalah di Indonesia adalah PT Hino Finance Indonesia, dan kita ada beberapa reference di perusahaan di Asia Pasifik, diantaranya ada Philippines dan Malaysia. Saat ini yang akan kami bedah, kita ketahui bersama bagaimana penerapan implementasi low-code, no-code pada leasing companies, yaitu PT Hino Finance Indonesia. Ini adalah komplit layanan kami mencakup CRM, CX, and BPM services. Kami ada bidang teknologinya, ada bidang consulting and advisory, kami juga biasa lakukan training and certification dengan jenis-jenis layanan seperti yang ada di layar tersebut. Demikian, kalau untuk perkenalan dari kami, Creatio, ASSM Asia, dan juga event pada hari ini. Selanjutnya, terkait dengan financial service industry, highlight-nya dan apa yang memang menjadi tren dan challenge saat ini, kami panggil bersama Ibu Aina Nevaviati. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Aina Nevaviati. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat ya. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, tentunya kita harus lebih ketat dalam menjaga kesehatan kita ya. Nah, sebelum saya mulai ke materi, sekedar informasi bagi bapak dan ibu yang hadir di sesi siang ini ya. Bahwa sebelumnya kami telah mengadakan sesi introduction webinar mengenai apa itu low-code, no-code teknologi, ya, serta bagaimana teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dalam suatu organisasi. Nah, itu kami adakan sudah beberapa sesi sebelumnya di beberapa minggu yang lalu. Ya. Nah, pada siang hari ini kami ingin membagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana penerapan teknologi low-code, no-code dalam sebuah perusahaan. Jadi di sesi ini kami akan sharing pengalaman implementasi kami di salah satu perusahaan financial service, khususnya itu untuk leasing company. Ini nama perusahaannya Hino Finance Indonesia. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Iqbal ya. Hino Finance ini telah memanfaatkan teknologi low-code, no-code atau Creatio ini sejak tahun 2018 ya. Oke, next. Next, ya. Di slide pertama saya ini saya mau show sedikit ya, ada satu riset yang dilakukan oleh Capgemini tahun 2019. Ini mengenai apa faktor-faktor utama apa saja yang menjadi pilihan pelanggan saat menentukan institusi financial service yang akan mereka pilih. Jadi biasa pelanggan itu kalau memilih banknya atau mungkin leasing company-nya atau whatever yang kaitannya dengan pelayanan financial service, menurut risetnya Capgemini ini 50% hasil riset menyatakan bahwa yang mereka penting adalah quality of service. Yang kedua 49% adalah easy and simple. Menarik ya ternyata bahwa pelanggan lebih mengutamakan kedua hal ini dibandingkan hal-hal yang lain, misalnya tingkat suku bunga, hadiah dan seterusnya ya. Jadi mereka lebih concern utamanya lebih di dua hal ini ya, service dan easy and simple. Next. Ya. Nah, ironisnya ini ada beberapa challenge yang seringkali dihadapi oleh pemain-pemain di financial service industry. Umumnya, typically mereka menghadapi challenge yang sama, yang justru
challenge inilah yang menyulitkan mereka untuk dapat memenuhi keinginan pelanggan seperti yang dilakukan riset oleh Capgemini tadi ya. Yang pertama yang seringkali menjadi challenge adalah customer data. Mereka umumnya perusahaan-perusahaan financial service industry ini memiliki customer data yang cukup kaya, datanya banyak, hanya data ini terpisah-pisah, silo, tidak terstruktur, kemudian banyak redundant. Seringkali misalnya satu customer bank atau mungkin leasing ya, punya account, let's say tabungan, juga punya account kredit, tapi datanya tidak dalam satu data. Jadi dalam bank tersebut informasinya menjadi dua data pelanggan, karena satu adalah data kredit, satu adalah data saving gitu ya. Itu sampelnya. Jadi customer data. Jadi mereka ada kesulitan dalam customer data management. Challenge yang berikutnya adalah adanya mereka mengalami yang namanya kompleks proses dan approval proses. Jadi hal lain yang kerap kali menjadi kendala adalah kompleksnya proses serta birokrasi approval yang panjang serta berbelit. Sehingga hal ini menyebabkan waktu proses yang makin panjang dan tidak mudah. Challenge berikutnya ada unable to change quickly ya. Perubahan-perubahan proses dan policy juga tidak mudah dilakukan oleh satu perusahaan di financial service industry, terutama untuk catch up dan comply dengan regulator. Jadi dengan regulator yang banyak berubah-berubah, perusahaan akan sulit untuk catch up perubahan-perubahan tersebut, baik itu dari sisi teknologinya maupun prosedur dan seterusnya. Next, mengenai up and cross selling itu juga mereka akan agak ada sedikit kesulitan, walaupun kekayaan data pelanggan yang begitu banyak di satu perusahaan FSI bukan berarti mudah bagi financial service industry untuk melakukan cross selling dan upselling, dikarenakan data itu tadi pelanggan masih silo-silo dan sistemnya terpisah-pisah. Gitu. Ini kira-kira beberapa challenge yang dihadapi oleh financial service industry. Tentunya masih ada beberapa challenge yang lain, cuman ini saya ada summary sedikit challenge-challenge utama. Next. Kreasio CRM in a glance. Jadi apa sih Kreasio itu? Dari tadi kita bicara soal Kreasio ya. Kreasio ini adalah satu teknologi yang berbasis low code no code. Jadi suatu teknologi untuk mengembangkan sistem atau software tanpa perlu melakukan coding atau programming language pada umumnya. Platform ini berbasis proses atau object oriented. Keseluruhan pengembangan sistem cukup dengan cara mendesain proses bisnis, kemudian menambahkan komponen-komponen tertentu di dalam proses bisnis tersebut, misalnya layarnya, rule-nya, karakter, dan seterusnya. Cukup dengan sedikit klik and drag saja, jadi tanpa melakukan sedikit pun programming. Ya. Di situ jadi coding itu bye-bye gitu ya ceritanya ya. Jadi kita sudah cukup bermain dengan proses bisnis dan komponen-komponen object oriented. Nah, dengan kemudahan melakukan pengembangan sistem menggunakan proses base ini, sehingga keseluruhan hal dalam membuat sistem dan software menjadi lebih cepat, sistem juga lebih agile dan mudah untuk diubah-ubah tanpa perlu skill programming yang mumpuni ya. Jadi ini mungkin istilahnya hampir kayak smartphone ya, dulu waktu zaman dulu kalau mau memproduksi foto yang bagus mesti ada fotografer dengan kamera DSLR yang canggih-canggih baru kita bisa memperoleh hasil foto yang bagus gitu ya. Tapi sekarang bahkan anak-anak siapapun anyone bisa menghasilkan foto baru hanya dengan smartphone ya kan? Istilahnya jadi seperti itu. Dengan begitu mudahnya Kreasio low code no code ini sehingga membuat aplikasi lebih cepat tanpa harus melakukan programming. Next. Nah, ini adalah keseluruhan arsitektur dari Kreasio produk. Jadi di Kreasio itu yang paling bawah itu namanya Studio. Ya. Studio ini adalah yang tadi sempat disinggung adalah low code no code platform. Di mana mungkin di situ dilihat ada gambar flow-nya ya, gambar flow prosesnya.
di mana dalam membuat satu aplikasi cukup dengan menggambarkan proses seperti objek-objek ini, ya. Misalnya kita mau membuat proses proses pengajuan cuti. Proses pengajuan cuti kita mau bikin sistemnya. Kita tinggal menggambarkan bagaimana proses mengajukan cuti tersebut dengan menggambar flow-nya, ya. Setelah menggambar flow itu ditambahkan komponen-komponen rule, parameter dan seterusnya, dan diklik, kemudian itu sudah menjadi satu aplikasi. Kira-kira bahasa simpelnya begitu, tentunya tidak sesimpel itu, ya. Nah, di bawah itu adalah engine dari Creatio, yaitu Studio. Dengan Studio ini kemudian Creatio membangun modul-modul lain, yaitu modul CRM, modul marketing, sales, dan service, juga other business function seperti HR, warehouse, inventory, purchasing, dan seterusnya. On top of modules yang sudah dikembangkan oleh Creatio ini, di bagian atas itu ada Creatio Marketplace. Itu adalah sejumlah aplikasi, add-on, connector, industry solution, dan seterusnya yang dikembangkan oleh partner-partner Creatio di seluruh dunia. Jadi apapun aplikasi yang mungkin sudah pernah dikembangkan dengan platform Creatio bisa dicari di dalam marketplace ini. Gitu. Next. Nah, ini keseluruhan kira-kira ya modul untuk Creatio CRM. Jadi tadi di bawah ada engine-nya Creatio Studio. Kemudian ada modul-modul seperti CRM Analytics, ada Artificial Intelligence, kemudian PRM, Customer Portal, Mobile Apps, Loyalty System, dan seterusnya. Di stream operasional CRM ada marketing modul, yaitu untuk proses marketing. Sales module untuk keseluruhan proses sales, baik itu corporate sales maupun retail sales, retail sales process, ya. Kemudian service, ini untuk pelayanan pelanggan. On top of it ada CRM Core, itu adalah lebih ke customer data manajemennya di sini disimpannya, termasuk di dalamnya untuk segmentation, contact account management, 360 degree customer view, dan seterusnya. Next. Ya, ini di next saja, next lagi. Ya. Nah, ini untuk modul marketing, ya, tadi sudah disinggung sedikit. Modul marketing ini mencakup proses dari mulai demand generation sampai dengan lead nurturing. Di dalamnya proses-proses marketing dari mulai segmentation customer, lead management, campaign management, email marketing, dan seterusnya. Jadi basically marketing ini lebih mencakup proses dari generating lead sampai dengan lead nurturing. Next. Nah, di sales module ini untuk memanage lead yang sudah didapat dari bagian marketing tadi. Jadi setelah proses marketing, kita masuk ke proses sales. Lead-lead yang didapat oleh marketing tadi akan diproses di sales Creatio. Di sini untuk menghandle keseluruhan proses dari mulai lead, opportunity, proses kontrak, order, invoice, project management, dan seterusnya sampai closing, termasuk dashboard di dalamnya. Kemudian next-nya, next, modul service. Modul service ini tentunya setelah orang sales mendapatkan customer, kita maintain kita punya customer dengan pelayanan pelanggan, ya. Nah, ini adalah proses dari mulai handling customer inquiry, complaint, ya, di modul service. Ya. Next. Dan ini adalah modul Creatio Studio. Tadi sudah disampaikan ini adalah engine dari atau backbone dari si Creatio application. Ya, ini adalah low code no code platformnya adalah si Studio Creatio. Next. Next. Oke. Nah, itu sekilas mengenai apa itu Creatio. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya serahkan kepada Pak Indar untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana atau ya
bagaimana penerapan Kreasio di salah satu perusahaan financial service yaitu Hino Finance. Silakan Pak Indar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang case study yang sudah kita lakukan, implementasi yang sudah kita lakukan, tepatnya di PT Hino Finance Indonesia pada tahun 2018 lalu. Oke, boleh next. Ya, sedikit saya jelaskan terlebih dahulu modul yang kita implementasikan di PT Hino Finance Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita mengimplementasikan yaitu Kreasio. Di Kreasio itu ada 3 modul, ada marketing, sales, dan juga service, termasuk ada backbone-nya yaitu studio. Yang kita implementasikan di Hino Finance Indonesia adalah menggunakan modul sales. Jadi lebih tepatnya ini adalah digunakan untuk manajemen dari mulai sales prosesnya sampai dengan order closing-nya. Hanya saja yang pada saat kita implementasikan modul sales ini memang tidak pure as is yang sudah ada di Kreasio, karena beberapa sudah kita sesuaikan dengan leasing industri, lebih spesifiknya lagi dengan requirement-nya dari Hino Finance Indonesia. Di mana pada saat kita implementasikan di sales modul ini kita capture beberapa data seperti dari mulai ada 360 customer view kita sediakan untuk manajemen data customer secara 360-nya. Lalu kita sediakan juga segmentasi untuk melakukan analisa di dalam sistemnya. Lalu kita juga ada untuk manajemen data dealer, termasuk juga kita sediakan juga manajemen data item mereka, ada knowledge-nya untuk kebutuhan informasi-informasi tambahan yang dibutuhkan oleh si sales, bisa langsung dilihat ke dalam sistemnya. Dan yang ada juga termasuk analitiknya dengan dalam bentuk dashboard dan juga report di dalam sistem. Untuk sales prosesnya sendiri memang kita capture end-to-end. Dari mulai kita capture mulai dari prospek, lalu kita capture juga pada saat pembuatan report salesnya, kredit analisnya kita implementasikan juga, lalu ada legal untuk pengecekan dokumen dan lain-lain, termasuk approval, terus dan beberapa tambahan-tambahan seperti marketing budget, lalu ada insentif dan lain-lain. Termasuk juga kita mengimplementasikan perhitungan PMT di dalam sistemnya. Jadi pure benar-benar bahwa ketika sales menggunakan aplikasi ini, itu bisa dilakukan semua khususnya untuk proses sales dari mulai prospek sampai dengan order atau close the deal. Selain itu kita juga manage kontraknya juga di dalam sistem dan kita integrasikan dengan core system mereka. Seperti itu. Jadi kontraknya ketika sudah selesai akan diintegrasikan. Nah, di backbone-nya ya of course karena kita menggunakan Kreasio, kita menggunakan teknologi low-code no-code yaitu Kreasio Studio. Jadi si modul sales ini memang komplit dari end-to-end proses dari prospek sampai dengan kontrak, bahkan sampai kita integrasikan dengan core system mereka. Nah, ini sekilas tentang modul yang kita implementasikan di Hino Finance Indonesia. Boleh next? Ya, ini sekilas mungkin saya infokan tentang Hino Finance Indonesia. Jadi Hino Finance Indonesia itu berdiri di tahun 2014, hasil dari joint venture antara Hino Motor, Summit Global Auto Management, dan juga PT Indomobil Multijasa. Saat itu ketika kita mengimplementasikan memang ada 11 cabang, tapi kita memang split bagi 2. Jadi ketika di tahapan awal kita implementasikan di 2 cabang terlebih dahulu, yaitu Jakarta dan Tangerang, dan sisanya itu di tahapan yang selanjutnya.
Seperti itu. Fokus dari Hino Finance Indonesia sendiri itu bergerak untuk pembiayaan kendaraan, khususnya kendaraan merek Hino di Indonesia. Oke, boleh next. Itu sekira saja untuk company Hino-nya. Lalu di sini saya akan jelaskan challenge-nya. Challenge-nya apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa sampai Hino Finance Indonesia memutuskan untuk melaksanakan proyek CRM ini? Jadi memang pada saat itu ada beberapa challenge, diantaranya yaitu yang pertama untuk pencatatan data ordernya dari mulai prospek sampai dengan kontrak memang masih menggunakan Excel pada saat itu, sehingga data-datanya cukup tersebar di mana-mana, khususnya karena data tersebut dipegang oleh masing-masing salesnya, sehingga apa? Mereka memang tidak mempunyai satu single database yang bisa melihat journey dari data order tersebut. Selain itu juga pada saat itu memang dirasa bahwa proses kredit di Hino Finance Indonesia memang takes time, sehingga butuh inovasi baru agar bisa lebih mempermudah dan juga mempercepat proses yang ada di sana. Termasuk juga mereka juga membutuhkan manajemen data agar bisa membuat analisa yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di PT Hino Finance Indonesia untuk ke depannya. Nah, itu challenge-nya. Jadi pada saat itu itulah yang terjadi. Lalu boleh next. Nah, goals-nya adalah untuk jangka pendeknya memang mereka mengharapkan dapat melakukan improvement terhadap speed, accuracy, dan efisien, terutama di proses sales-nya tadi, dari proses awal ketika prospek masuk sampai dengan nanti kontrak dan seterusnya, mereka mengharapkan dapat improve di hal tersebut. Tapi untuk jangka panjangnya, memang tujuannya adalah untuk meningkatkan satisfaction dari customer. Oke, boleh next. Nah, lalu apa yang dilakukan untuk menjawab challenge-challenge yang ada tadi, termasuk bagaimana supaya bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Memang pada saat itu mereka memutuskan bahwa pertama adalah untuk mempermudah atau mempersimpel proses sales, marketing, kredit, dan juga termasuk approval. Dan proses-proses tersebut akan dimasukkan ke dalam satu aplikasi. Jadi mereka memutuskan bahwa membutuhkan satu aplikasi yang dapat menunjang proses-proses dari mulai sales, marketing, kredit, sampai dengan approval tersebut. Dan yang kedua adalah mereka ingin menyiapkan satu sistem yang dapat mengcapture dan juga mengkonsolidate semua data di dalam satu sistem itu, sehingga nanti akan muncul modeling dari data tersebut akan bisa dianalisa, karena memang pada saat itu juga di Hino Finance Indonesia memang sedang implementasi AI sistem juga, sehingga sistem yang ada di BPM atau di Kreasio dan CRM itu bisa sinkron dengan AI sistem mereka, sehingga dapat dianalisa agar menjadi satu informasi terhadap baik itu terhadap sales ataupun terhadap tim marketing, tentunya untuk meningkatkan selling mereka ataupun melakukan cross selling. Nah, yang ketiga adalah mereka ingin mengimplementasikan sistem yang low code, karena memang dirasa untuk kedepannya bahwa selain proses CRM ini, mereka membutuhkan juga proses-proses kecil yang untuk menunjang hal tersebut, dan juga mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan banyak perubahan, sehingga mereka memutuskan bahwa membutuhkan satu aplikasi selain aplikasi yang sudah
aplikasi CRM, tapi juga bisa menunjang untuk logoutnya, sehingga dapat mempermudah tim IT mereka untuk mengembangkan fungsi-fungsi baru atau mungkin aplikasi baru di luar CRM. Boleh next-nya. Nah, why Kreasio? Ya, mungkin sedikit informasi aja bahwa ini adalah info yang diberikan oleh customer kita. Jadi mereka menginfokan ke kita kenapa mereka akhirnya memilih Kreasio. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa saat itu mereka merasa bahwa Kreasio memang meet dengan requirement mereka yang sudah disebutkan sebelumnya. Mereka merasa bahwa out of the box capabilities dari Kreasio itu memang powerful dan sesuai dengan requirement yang sudah mereka tentukan. Yang kedua, bahwa mereka menilai bahwa Kreasio itu inline dengan strategic company khususnya untuk jangka panjangnya. Bahwa seperti yang tadi dibilang bahwa memang jangka panjangnya mereka ingin membangun aplikasi lainnya di luar CRM, mereka ingin mengembangkan fungsi-fungsi baru, dan ketika melihat Kreasio, mereka melihat bahwa oh, Kreasio itu bisa inline dengan strategi mereka ke depan. Dan yang ketiga adalah bahwa di Kreasio itu memang menggabungkan antara CRM dan juga BPM online. Itulah yang membuat bahwa Hino Finance Indonesia akhirnya memutuskan untuk menggunakan Kreasio System. Boleh next. Nah, solusinya, jadi yang kita implementasikan khususnya di PT Hino Finance Indonesia saat itu, kita mengimplementasikan untuk tadi 360 customer-nya. Lalu juga kita implementasikan untuk manajemen data yang menunjangnya dari mulai data dealer, item, dan lain-lain. Kita juga mengimplementasikan sales proses, dimulai pada saat itu prospek manajemen sistemnya, lalu masuk ke account officer-nya. Di account officer ini kita bisa tim sales dari Hino Finance bisa membuat perhitungan-perhitungan untuk khususnya untuk leasing, dan perhitungan tersebut menggunakan metodologi PMT. Termasuk mereka juga bisa generate quotation-nya langsung dari sistem, dan juga bisa mengirimkan quotation-nya tersebut melalui sistem juga. Lalu juga kita implementasikan untuk kredit analisnya. Jadi tim kredit dari Hino Finance bisa masuk ke dalam sistem, dia bisa manage atau dia bisa cek prospek yang sudah diajukan oleh tim salesnya. Termasuk dia bisa memberikan hasil inputan feedback dari mereka, apakah di-approve atau tidak di dalam sistem. Lalu kita juga implementasikan untuk tim legal, di mana tim legal bisa mengecek dokumen-dokumen yang terkait dengan order tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Termasuk mereka juga bisa men-tracking nanti to be of time-nya ketika dokumen tersebut, ketika customer tersebut sudah di-approve tapi mungkin ada dokumen yang masih kurang, itu juga bisa di-tracking melalui sistem ini. Dan yang terakhir adalah kontrak manajemennya. Kita implementasikan juga di dalam sistem dan diintegrasikan dengan core system mereka, sehingga langsung sama. Jadi ketika sudah selesai dari sales team, langsung masuk ke dalam core system dan bisa langsung lanjut seterusnya. Kita juga implementasikan untuk comprehensive information untuk client profile-nya. Termasuk kita integrasikan dengan credit systemnya. Jadi di Hino Finance memang sudah ada integrasi dengan checking untuk credit risk-nya, BI checking-nya, dan kita sudah bisa mengintegrasikannya dengan aplikasi tersebut, sehingga nanti ketika pada saat ada prospek baru bisa langsung tahu sejak awal bahwa prospek tersebut memenuhi atau tidak. Lalu kita juga
buat perhitungan yang tadi saya bilang, perhitungan untuk PMT-nya juga di dalam sistemnya, termasuk juga amortization-nya, terus bunganya dan lain-lain itu juga dihitung di dalam sistem, sehingga langsung kelihatan bagaimana pengajuan tersebut, order tersebut, pembayarannya seperti apa, bahkan sampai dengan insentif dari sales-nya juga ada di dalam sistem, sehingga langsung kelihatan semuanya. Dan terus selanjutnya ya itu tadi integrasi dengan back-end sistem mereka, termasuk kita juga implementasikan dashboard analitik untuk sales data. Yang kita cakup kurang lebih di dalam sistem sekitar 3.000 lebih data customer-nya, ini pada saat tahun 2018, mungkin sekarang sudah bertambah. Sekitar 11 branch, mohon maaf ini salah ketik ya, 11 branch maksudnya ada. Tapi pada saat itu memang nggak langsung 11-11-nya, kita memang bagi dua fasenya. Lalu sekitar 280 number of user kita implementasikannya di Hino Finance. Kita integrasikan dengan 3 aplikasi, tadi dengan core sistemnya, terus kita juga integrasi dengan LDAP juga, dan juga ada satu API khusus mereka. Terus kurang lebih sekitar 6 bulan untuk implementasinya dari awal sampai akhir. Oke, boleh next. Nah, ini sedikit high level dari prosesnya, di mana account officer bisa mengecek prospeknya, nanti di follow up masuk ke reportnya, lalu dilakukan perhitungan kalkulasi PMT-nya, terus masuk ke dalam tim kredit analis, masuk ke dalam legal untuk dicek dan lain-lain, sampai nanti integrasi dengan core system tersebut. Boleh next. Nah, metodologi yang kita gunakan pada saat itu memang menggunakan metodologi waterfall standar yang kita lakukan, di mana kita di awal-awal kita melakukan konsep, termasuk kita memberikan charter supaya scope dari pekerjaannya bisa kelihatan dengan jelas, dan juga kita bisa tahu sedetail apa nanti pekerjaan yang dilakukan. Lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu eksekusinya. Kita melakukan delivery, lalu kita melakukan SIT, UAT, training, sampai after go live-nya, yaitu post go live-nya. Boleh next. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita melakukan 2 fase implementasinya, jadi nggak sekaligus. Di fase pertama memang hanya mencakup implementasi di head office dan juga 2 branch, yaitu Jakarta dan Tangerang. Dan di fase kedua kita melakukan implementasi di sisa dari branch-nya tersebut, yang melakukan roll out untuk cabang-cabang lainnya. Gitu. Boleh next. Ya, apa kunci suksesnya pada saat kita mengimplementasikan di PT Hino Finance Indonesia? Memang pada saat itu adalah full komitmen, itu ya kunci suksesnya. Jadi kita timnya itu harus clear kita untuk kebutuhan, terus responsibilitasnya juga, dan juga understanding dari proyeknya kita bikin seclear mungkin agar semua tahu. Lalu dari tim project management juga harus kita komitmen untuk mengontrol scope dan juga mengontrol dari proyeknya sendiri supaya dapat terdeliver dengan bagus. Lalu ya tentu saja kita open minded dengan hal baru, jadi kita tidak menutup kalau misalkan ada kebutuhan di tengah perjalanan, cuman mungkin dipilah-pilah mana yang meet dengan requirement, mana yang tidak, seperti itu. Dan juga motivasi itu sangat penting juga untuk
agar tim mau terus maju supaya komitmennya tetap terjaga. Nah, itu kurang lebih study case tentang implementasi Kreasio di PT Hino Finance Indonesia. Boleh next? Ya, kalau jika ada pertanyaan boleh silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tarmat Setiawan. Terima kasih Pak Inder Wiguna yang telah menyampaikan overview dan pemaparan terkait bagaimana penerapan teknologi low code no code platform Kreasio pada financial service industry yaitu PT Hino Finance Indonesia. Di sesi ini Bapak dan Ibu silahkan kami open untuk pertanyaan Q&A, dan untuk pertanyaan bisa langsung dimasukkan ke dalam chat box. Silahkan, jadi kami bisa langsung jawab karena waktu masih ada untuk kita di sesi Q&A ini. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat box kami di webinar ini. Mungkin ada hal-hal yang bagaimana penerapannya, lalu challenge apa yang paling challenging dan sebagainya, silahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya terkait dengan penerapan low code ini. Oke, di sini ada pertanyaan. Ya. Berapa banyak tim yang di-send untuk proyek ini? Waktu itu kurang lebih kita tim khusus untuk dari kita sendiri, timnya itu sekitar 7 orang termasuk project manajemennya. Sudah termasuk juga analisnya juga, dan juga ada programmernya seperti itu. Dan tentu kita juga dapat bantuan dari teman-teman dari HFI, dari Innovance Indonesia yang sangat-sangat kooperatif dengan kita sehingga bisa terjalin atau bisa membangun aplikasi ini sampai jadi dan bagus. Oke, boleh ada pertanyaan lain mungkin? Bisa di chat juga di chat box ya. Iya. Ada yang bertanya di sini. Pak Indar Wiguna, bagaimana strateginya implementasi satu teknologi Kreasio ini dengan kondisi misalnya nih diimplementasikan during COVID seperti ini? Apakah memungkinkan dikerjakan secara purely online dari kantor, atau memang harus ke kantor klien, atau seperti apa? On-site or on-cloud optionnya? Oke, strateginya memang untuk pada saat apalagi pada saat during COVID ini memang online tentu saja, dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan online. Hanya yang perlu kita pertimbangkan adalah komitmen dari setiap timnya, baik itu tim yang ada di internal kita dan juga tentu dari kliennya sendiri. Harus saling komit, jadwalnya harus benar-benar terstruktur, dan juga kita saling terbuka untuk komunikasinya. Jadi kalau ditanya, ya memang memungkinkan untuk dilakukan online, karena kan apalagi pada saat ini kita bisa melakukan online meeting, terus informasi kita bisa update di project sistem atau project manajemennya dan lain-lain. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Pertanyaan lain terkait dengan, bentar, ini yang sedang kami baca. Oke. Ya, terkait data, karena financial service industry ini concern terhadap data, kan ini adalah data-data yang memang confidential, Pak. Bagaimana Kreasio teknologi ini berkomitmen terhadap data, bahwa ini data aman, secure dengan baik, dapat diakses, dan ada strategi bagaimana kalau memang data ini harus di-cloud-kan. Silakan Pak Indar. Oke, terkait dengan data tentu kita bisa, karena kita ada dua pilihan, ada online, ada on cloud. Khusus untuk
Vino Finance Indonesia atau leasing company yang kita implementasikan memang kita menggunakan versi yang onsite. Keamanannya kalau dari sisi aplikasi sendiri dari belakang backend kita, khususnya di database itu memang kita sudah enkripsi. Tapi kalau kita lihat dari sisi server, baik lagi itu jadi tanggung jawab pemegang servernya. Kalau misalkan on cloud, itu akan menjadi tanggung jawab di kita, dan kita on cloud kita itu di Amazon tentunya. Di Amazon, one of the best in the world, jadi bisa dibilang aman untuk datanya secure. Tapi kalau misalkan onsite, memang itu akan diserahkan ke klien sendiri bagaimana menjaga servernya agar tetap aman. Itu dari sisi server dan juga aplikasi. Tentu saja kalau dari sisi data, kita bisa melakukan masking nanti di depannya, kita bisa atur akses rate-nya dan lain-lain, sehingga itu kita bisa pikirkan bersama-sama, dan Kreasio menyediakan hal tersebut atau capability-nya bisa sampai seperti itu. Oh, bagus sekali. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Mungkin tidak Kreasio ini diimplementasikan di organisasi kelas koperasi komunitas. Apakah yang jadi prioritas jika bisa? Ini menarik pertanyaannya. Iya, tentu Kreasio sih sebenarnya nggak bisa diimplementasikan di manapun ya, termasuk di kelas koperasi. Itu memungkinkan, bahkan mungkin jika proses itu sangat bahkan simple proses pun bisa diimplementasikan di dalam sistem. Ya, jadi ini untuk seperti UKM atau mungkin pemberdayaan ekonomi tertentu yang kategorinya UKM, ini bisa dibangun juga dengan Kreasio. Dan kita memang ada juga seperti itu ya, experience untuk yang implementasi di komunitas tertentu. Ya. Iya. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Melanjutkan pertanyaannya, maksudnya prioritas di sini adalah apa yang harus disiapkan? Mungkin ada step-step apa yang perlu disiapkan untuk implementasinya? Yang perlu disiapkan, ya sebenarnya nggak ada yang perlu disiapkan, hanya tinggal siapkan prosesnya saja. Pastinya proses yang ingin kita implementasikan itu paling disiapkan, bagaimana mungkin dokumentasi prosesnya dan lain-lain, requirement dan lain-lainnya, itu yang perlu dipersiapkan. Nanti dari situ kita bisa langsung mengimplementasikan sesuai dengan bisnis proses yang ada. Itu sih kalau persiapan dari sisi teknikalnya ya. Ya. Jadi mungkin lebih ke kesiapan, kematangan requirement-nya. Mungkin bisa dalam bentuk BRD atau requirement list-nya. Kalau dari sisi yang mau menggunakannya seperti apa, dari situ juga termasuk data-data yang perlu nanti dimigrasikan seperti itu mungkin ya Pak Indar. Yeah. Selanjutnya, ya. Pertanyaan kembali, reporting tools apa yang digunakan? Apakah bisa menghandle format report yang rumit? Ya, reporting tools-nya sudah ada di dalam Kreasionya sendiri. Jadi si Kreasio sudah bikin reporting tools-nya. Kalau ditanya bisa rumit, ya bisa. Karena di belakang kita bisa bikin view data di database-nya macam-macam lah. Terus kita bisa bahkan dashboard-nya tersebut bisa kita custom sesuai dengan dashboard atau report-nya bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya bisa kalau kompleks mungkin untuk proof-nya bisa nanti dikirim lewat email atau mungkin bisa menghubungi kita melalui email. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana how to easy dan juga bagaimana powerful-nya Kreasio. Ya. Baik. Ya. Selanjutnya, Pak Indra, pertanyaan kembali. Ini mungkin sepertinya bukan pertanyaan tapi lebih ke suggestion ya. Sebaiknya soft skills itu diterapkan agar dapat berjalan lancar. Mungkin di sini yang dimaksud adalah soft skill terkait low code, no code teknologi. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan cukup banyak, jadi saya baca kembali.
apakah sebelumnya menggunakan sistem atau aplikasi lain? Di sini mungkin terkait case success story tadi dengan PT Hino Finance Indonesia ya. Apakah sebelumnya menggunakan sistem atau aplikasi lain? Lalu bagaimana aplikasi strategi migrasinya? Silakan Pak Indar. Ya, kalau khusus untuk di proses yang kita implementasikan tidak menggunakan sistem lain, seperti yang tadi saya jelaskan, memang salah satu challenge-nya adalah mereka pada saat itu menggunakan Excel atau spreadsheet. Jadi kita migrasinya dari data-data yang ada dari PDF, dari Excel, kita migrasikan ke dalam Creasio. Jadi tidak ada migrasi dari sistem lain. Ya. Ini ada pertanyaan, tapi ini pertanyaan yang sama. How safe is my data? Jadi ini terkait pertanyaan yang tadi mungkin sama. Bagaimana Creasio mampu menyimpan data dengan sangat aman, secure, yang tidak bisa data ini kemana-mana dalam arti tepat dan ya itu secure ya. Tadi sudah terjawab ya Pak Indar ya? Iya. Muncul kembali pertanyaan. Oke. Oh, berapa lama trainingnya dari mulai sampai selesai? Mungkin ini beberapa bahasa mungkin in Malaysia or Indonesia Melayu. Dalam maksudnya, berapa lama trainingnya dari basic sampai selesai atau mungkin advance? Ini mungkin saya jawab aja, Pak Indar ya. Iya. Untuk training seorang yang punya kemampuan akhirnya punya kemampuan sebagai low code developer di iSystem Asia kami punya program untuk workshop low code no code for developer itu biasanya 5 hari dengan setiap harinya kita ada case study juga dan juga kita langsung enhance dengan langsung juga hands on dengan teknologi Creasio-nya itu selama 5 hari. Bagi Bapak Ibu yang memang tertarik atau mungkin lebih ingin dalam mengetahui tentang Creasio dan bagaimana penerapannya, atau mungkin POC atau demo bisa menyampaikan dalam chat box, atau juga bisa menghubungi kami melalui website, atau bisa kontak kami juga, atau nanti juga kami akan memberikan thank you dengan rekamannya, bisa mereply pada email tersebut. Selanjutnya, masih ada pertanyaan lagi sepertinya. Oh ya, mohon kirim summary dan presentasi hari ini. Ya. Webinar hari ini direkam dan rekamannya akan dikirimkan melalui email kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar melalui landing page webinar ini. Kita sambil menunggu pertanyaan lain. Oh ya, ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah Creasio bisa diakses secara mobile, Pak Indar? Oh iya, iya. Untuk Creasio sendiri memang tersedia dalam any device, baik itu di mobile, di desktop juga, bahkan di tablet juga bisa. Pertanyaannya masih berlanjut. Ya, diskusi ini menarik katanya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan feedback-nya dan juga pertanyaannya. Melanjutkan pertanyaan yang mobile. Apakah mobile apps dibangun terpisah atau itu menjadi satu engine yang sama ketika membangun satu teknologi Creasio ini sudah otomatis bisa untuk di desktop dengan browser, bisa juga di mobile apps dengan di iOS Apple Store dan juga di Android dengan Google Play Store. Bagaimana Pak Indar? Ya, untuk mobile apps sendiri kita di Creasio menggunakan teknologi hybrid. Jadi apa yang kita ubah di desktop ya itu juga akan bisa akan di mobile apps sendiri akan mengikuti sesuai dengan yang ada kita ya sesuai yang perubahan terjadi di desktop seperti itu.
Jadi aplikasinya memang sudah satu kesatuan dengan aplikasi yang ada di desktop seperti itu. Baik. Ada yang ingin bertanya terkait dengan timing dalam satu implementasi Kreasio. Berapa lama waktu tercepat experience ya, Pak Indar melakukan implementasi dengan tim tadi ada yang mungkin 7 orang atau mungkin ini kan tim case by case ya sesuai dengan projectnya. Paling cepat berapa lama dan yang cukup kompleks itu berapa lama untuk satu periode implementasi? Oke, untuk satu periode implementasi paling cepat itu kita pernah lakukan implementasi itu kurang lebih 1 bulan lebih, ya 1 bulan 2 bulan, dan paling lama ya sekitar 6 bulan. Oh, iya, ada lagi yang meminta training ini. Ya, apakah training di low code no code pakai Zoom atau hadir di Jakarta? Normally training low code no code ISSM Asia selenggarakan sebelum COVID ya, before COVID pandemic, kita laksanakan secara langsung di Jakarta di kantor kami atau kami onsite di satu perusahaan untuk training low code no code-nya. Dalam kondisi pandemik COVID-19 saat ini, kita dalam rencana akan menyelenggarakan training low code no code secara online. Metode training dan sebagainya sedang kami susun dan segera kita juga akan launching di website kami informasi detail dan teknisnya seperti apa yang kita sedang godok Bapak dan Ibu untuk training low code no code secara online. Ya. Pertanyaan berikutnya, saya masih coba refresh kembali untuk pertanyaannya di chat box. Oh, sudah ada langsung bertanya biaya. Baik, Bapak dan Ibu ada yang bertanya, berapa biaya low code no code training sampai selesai? Untuk biaya kami akan informasikan secara khusus, kami akan email secara official ke email Bapak yang dimaksud yang memang di sini untuk menanyakan terkait dengan biaya. Kami akan emailkan secara khusus untuk biaya training low code no code ya. Kami akan follow up setelah ini ya Pak. Pak Indar ada pertanyaan juga. Untuk penerapan teknologi Kreasio, apakah memang harus dengan CRM dulu yang dimulai atau bisa bangun satu sistem yang non CRM sekalipun dari awal? Bisa dibangun dari non CRM sekalipun. Ya. Jadi sebenarnya kan seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada 4 modul di Kreasio sendiri, ada 3 modul memang berhubungan dengan CRM, marketing, sales sama service itu modul CRM, tapi memang kita ada satu modul terpisah itu studio, di mana studio itu untuk membangun aplikasi atau mengembangkan aplikasi yang sudah ada, baik itu aplikasi CRM ataupun di luar CRM. Jadi kalau ditanya mana yang duluan, sebenarnya bebas sih, bisa mana, bisa juga dari CRM ataupun nggak masalah, misalnya dari dengan menggunakan studio kita bangun aplikasi benar-benar baru, itu nggak masalah. Ada pertanyaan, apakah ada tutorial untuk low code no code belajar sendiri? Ya, Pak Indar. Tutorial untuk low code no code belajar sendiri ya bisa dicek langsung ke websitenya yaitu kreasio.com. Di sana terdapat informasinya lengkap di sana, ada akademinya, ada dokumentasi data. Dan juga ada community ya Pak Indar, untuk sama-sama mungkin di situ ada community forumnya untuk bisa saling bercerita, kita punya case apa, atau mungkin kita sebenarnya case itu sudah pernah dijawab dalam forum itu, kita bisa menemukan di situ. Jadi ada satu komunitas di dalam website Kreasio, semua pengguna Kreasio banyak berdiskusi di sana.
Untuk implementasi dalam multi finance tadi yang diceritakan oleh Pak Indar, apa yang paling kompleks prosesnya Pak di situ? Apa yang paling kompleks Prosesnya prosesnya? paling kompleks, yang paling sulit mungkin ya? Yang paling sulit adalah perhitungannya tentu saja, karena memang itu adalah menjadi core-nya. Ketika salah sedikit saja memang itu akan jadi masalah. Jadi itu memang kompleks di situ sih. Dan juga integrasinya juga lumayan cukup kompleks karena kita integrasikan dengan backend system. Baik. Ya, sepertinya ini terus banyak pertanyaannya. Terima kasih Bapak dan Ibu, attention-nya luar biasa. Kami senang sekali melihat feedback dari Bapak dan Ibu yang terus bertanya, dan kami senang ini menjadi satu media untuk kita sama-sama merefresh insight kita bersama terkait dengan digital transformation dan juga teknologi yang mendukung percepatan proses bisnis di perusahaan. Sehingga mungkin apa yang kami selama ini expect terhadap event ini juga betul, bahwa memang di pertanyaan ini begitu banyak pertanyaan yang benar-benar ini lebih detail dan mendalam terkait dengan penerapan low-code ini. Untuk informasi websitenya kami nanti akan kirimkan Pak melalui email. Ya. Ada pertanyaan, mohon informasi mengenai lisensi, modular, atau untuk full system. Jika harus migrasi, apakah harus ada lisensi migrasi tersendiri atau sudah include dalam proses implementasi? Pertanyaan ini mungkin saya jawab, nanti Pak Indra boleh menambahkan kalau dari saya ada yang kurang ya Pak. Informasi mengenai lisensi nanti kami akan emailkan, dan bisa juga diakses di websitenya Creasio.com. Dalam website Creasio.com untuk informasi terkait license, produk license-nya sudah tertera di website tersebut. Summary-nya nanti kami bisa emailkan Pak, untuk kami follow up lebih lanjut. Adapun terkait dengan migrasi, tidak ada lisensi yang khusus untuk migrasi. Migrasi itu menjadi bagian dari proses implementasinya Pak. Mungkin dari Pak Indra ada tambahan, Pak? Cukup, saya pikir untuk jawaban itu. Ya, betul, kalau Baik. untuk migrasinya sendiri sudah termasuk nanti di dalam pada saat implementasi sistem atau proyek. Baik. Oh ya. Apakah di Creasio sudah ada AI atau machine learning, Pak? Silakan Pak Indar. Ya, untuk sekarang sudah ada machine learning-nya sendiri, ada AI-nya. Jadi itu sudah dikembangkan sejak tahun 2018 saat itu sampai sekarang seperti itu. Sebenarnya dikembangkannya sudah lebih lama lagi sih, sebelum 2018 sudah dikembangkan, cuman di launching pada saat tahun tersebut. Gitu. Jadi sudah ada AI dan terus dikembangkan. Ya. Iya. Barangkali ada pertanyaan yang lain, Bapak dan Ibu. Sampai sini semua pertanyaan sudah kami jawab dan klarifikasi juga. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin bisa disampaikan. Kita untuk event ini kita sediakan waktu selama 1 jam 30 menit ke depan, dan memang di sisa waktu ini kami masih memberikan slot untuk Q&A, karena biasanya dalam event-event kami sebelumnya lebih banyak memang di sesi Q&A ini. Silakan bagi Bapak dan Ibu masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Kami masih buka di chat box-nya. Silakan pada Bapak dan Ibu yang mungkin ingin menanyakan lebih dalam atau mungkin lebih clear lagi terkait dengan Creasio ini. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga. Terima kasih nih Bapak ya, Ibu ya, Bapak nih mungkin ya, yang telah menanyakan juga. Ya, Pak Indar, ada pertanyaan. Apakah mungkin aplikasi Creasio membangun mobile apps sendiri terpisah? Aplikasi Creasio membangun mobile apps-nya sendiri terpisah. Iya, mungkin. Itu memungkinkan. Kita sudah lakukan hal tersebut di beberapa customer kita. Kita bangun aplikasi,
dan kita integrasikan dengan Kreasio. Oh. Baik, sudah cukup menjawab. Pertanyaan selanjutnya, kami masih refresh kembali. Bagaimana strategi implementasi kalau di luar Indonesia, Pak? Silakan Pak Indar. Strategi implementasi kalau di luar Indonesia, ya kita sudah lakukan implementasi di beberapa company di luar Indonesia, salah satunya di Digi Telekom di Malaysia. Strateginya adalah sebenarnya sama seperti di sini, hanya mungkin pembagian onsite dan off onsite ataupun online-nya itu yang ya remote, maaf, onsite atau remote-nya itu yang clear, harus clear di awal seperti itu. Jadi kapan kita harus datang ke sana, kapan kita bisa melakukan remote itu sudah kita clearkan, dan tentu saja kita harus komunikasikan setiap hari, daily bahkan kita melakukannya pada saat kita implementasi di Malaysia. Jadi kita daily untuk update status dan lain-lain seperti itu. Ya bahkan kalaupun dengan keadaan saat ini, keadaan COVID-19, bisa juga sebenarnya kita melakukan fully remote ya. Hanya saja baik lagi, yang paling terpenting adalah komitmen kita antara kita dengan klien seperti apa. Kita harus benar-benar fully di situ, kita harus benar-benar clearkan semuanya. Jadi komunikasi dan lain-lain itu akan sangat membantu dalam hal tersebut. Seperti itu. Ya. Berarti sebenarnya dengan kondisi sekarang kita ada ya wabah pandemi COVID-19 pun, kita tetap masih memungkinkan implementasi Kreasio ini dengan project management yang sudah disepakati, dengan timeline yang disepakati, hanya metode dan teknis dari implementasi ini yang tadi bisa mungkin semi on-site dan juga ada berarti remote ya Pak ya? Ada remote juga, atau mungkin bisa full online remote. Tentunya ini tergantung polisi di masing-masing company dan kebijakan keputusan bersama ya Pak Indar ya? Iya, betul. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, kami masih open 5 menit lagi. Kalau memang tidak ada, kita akan close 5 menit ke depan. Kalau memang dari Bapak dan Ibu tidak ada lagi pertanyaan, kami akan close. Ini ada yang bertanya juga, satu lagi. Ya. Tapi masih proses. Ya. Pak Indar, bagaimana metode sinkronisasi data jika beberapa proses itu ada yang offline, tidak full online, Pak? Ya, kalau misalkan memang ada beberapa data yang offline, sinkronisasinya itu biasanya berbentuk manually ataupun bisa otomatis ketika dia online seperti itu. Tentu saja ada kemungkinan datanya akan bertabrakan ya, karena kan offline itu sudah jadi risiko bahwa ketika misalkan di online-nya dirubah kan tidak sinkron tuh ketika nggak offline, tapi ketika dia misalkan di offline-nya dirubah juga kan, nah nanti ketika sinkron akan saling bertabrakan, nanti akan dilihat mana yang paling terakhir update. Kalau misalkan yang paling terakhir update yang di offline terus dipindahkan, itu berarti yang di offline yang akan masuk ke sistem seperti itu. Mekanismenya itu ya tadi balik lagi, itu bisa manually, artinya dari usernya sendiri bisa menentukan kapan dia online-nya dan sinkron dengan server, ataupun otomatis ketika dia dalam jangkauan internet ataupun jangkauan server tersebut gitu. Jadi ya itu tergantung sih mekanismenya. Itu juga kita lakukan di salah satu customer kita sih. Baik. Ada pertanyaan lagi masuk, ini sepertinya mungkin yang terakhir nih. Baik.
Pak Indar dan Bapak-Bapak, terima kasih atas seminarnya, insight yang cukup menarik. Pertanyaannya adalah, apakah di Kreasio ada digital signature nggak Pak? Karena saat ini beberapa proses di financial service, seperti mungkin untuk tanda tangan dari customer atau pengajuan-pengajuan pinjaman dan sebagainya itu harus online. Berarti ada digital signature. Apakah Kreasio sudah punya kapabilitas untuk digital signature, Pak? Oke, untuk kalau ditanya apakah kreasinya sendiri punya digital signature, memang belum ada saat ini. Tapi kita ada marketplace di mana banyak sekali partner yang membuat add-on ataupun integrasi dengan aplikasi lainnya. Dan salah satunya adalah dengan digital signature. Kita sudah banyak add-on ataupun aplikasi yang sudah sinkron dengan Kreasio seperti DocuSign, ada Eversign dan lain-lain. Bahkan di salah satu customer kita juga kita implementasikan untuk menggunakan digital signature tersebut. Jadi ya bisa seperti itu. Cuman memang bukan itu memang adanya di add-on, lebih ke arah add-on. Ya. Ya, pertanyaan masih berlanjut ini. Sepertinya yang tadi, baik Pak, saya bacakan kembali ini pertanyaannya. Sebentar, saya masih baca dulu. Pertanyaannya kurang lebih, sementara ada proyek baru dengan perusahaan di Indonesia. Jadi sepertinya ini Bapak mungkin sebagai konsultan juga memerlukan kerjasama atau bagaimana ada satu proyek di Indonesia yang sepertinya memang perlu solusi dengan Kreasio, Pak. Baik Pak, setelah ini kami akan follow up langsung email ke Bapak dengan nama Bapak di sini. Kami akan emailkan follow up untuk bagaimana kami bisa mensupport kebutuhan atau suatu implementasi di perusahaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oh, masih pertanyaan yang sama, melanjutkan low-code/no-code-nya. Ya, feedback juga, terima kasih dan menarik, penggunaan biometrics sudah dimulai. Oh, biometrics. Ada pertanyaan terkait dengan biometrics. Apakah sudah dimulai? Mungkin maksudnya, apakah di Kreasio juga bisa integrasi dengan biometrics, Pak? Pak Indar mungkin bisa menjawab. Untuk hal ini mungkin nanti lebih pastinya akan bisa dijawab lewat email mungkin ya, atau diinformasikan lewat email. Tapi memang ingat saya memang ada salah satu add-on untuk biometric sistem yang sudah terintegrate dengan Kreasio. Tapi pastinya nanti saya cek ulang. Baik. Baik Pak, nanti kami akan email follow up lebih lanjut terkait pertanyaannya, karena ini sepertinya pertanyaannya sudah mulai mengarah terhadap kebutuhan satu rencana implementasi yang memang ini lebih spesifik. Nanti kami akan follow up melalui email ya Pak ya, termasuk ada face recognition dan sebagainya. Kami akan follow up lebih lanjut. Ada pertanyaan, kalau mau minta info lebih lanjut terkait Kreasio kemana? Untuk pertanyaan terkait Kreasio, boleh dengan kami, Pak. Bisa email ke kami melalui, atau misal melalui chatbox, atau bisa email melalui saya juga, dengan Tharma Setiawan. Dengan email saya bisa nanti, atau di email company kami, ada lisa@issmasia.com. Kami akan follow up lebih lanjut. Bapak bisa visit ke website issmasia.com, dan ada kontak di situ, Bapak bisa menyampaikan. Atau juga kami akan follow up ke email Bapak melalui data yang sudah kami terima, kami akan follow up lebih lanjut, Pak. Untuk follow up terkait dengan kelanjutan dari info lebih lanjut terkait dengan low-code, no-code ini. Menarik. Ya. Ya. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Dan dari waktu memang sudah sesuai yang kita
rencanakan di awal terkait dengan pelaksanaan dari event saat ini, utilizing low-code technologies to enhance and improve customer experience for leasing companies, PT Hino Finance Indonesia Success Story. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, sepertinya ini masih ada. Saya coba pastikan kembali apakah ini memang pertanyaan atau bukan. Oh, terima kasih Pak. Thanks Tarmas, selamat sore. Ya, thanks to Pak. Selamat sore kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaannya, webinar teknologi low-code no-code penerapan pada leasing companies PT Hino Finance Indonesia telah kami selenggarakan. Terima kasih kepada Ibu Aina Neva Aviati, juga yang sebagai pembicara pada event ini, dan Pak Indar Wiguna yang telah meluangkan waktunya di sela-sela pekerjaan utamanya saat ini sedang mengimplementasi satu teknologi Kreasio juga, atas waktunya untuk memaparkan, bergabung dalam webinar sore ini. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir secara khusus untuk event ini. Dari sejak tadi kita mulai pukul 15 atau pukul 3 sore ini sampai sekarang, pertanyaannya banyak sekali dan ini menjadi suatu penghargaan bagi kami dalam menyelenggarakan ini. Semoga ini menjadi satu insight yang baik, bermanfaat untuk kita semua. Terakhir juga kami doakan kita semua dalam keadaan sehat, selalu aman di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Demikian dari kami, saya Tarmas Setiawan selaku moderator dari webinar saat ini, mewakili manajemen dari Kreasio dan juga ISSM Asia mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Kreasio, silakan untuk mengunjungi YouTube channel, yaitu di youtube.com/kreasio, dan juga beberapa event-event kami bisa dimonitor melalui YouTube channel tersebut. Sampai berjumpa pada event kami selanjutnya yang terus akan kami kabarkan melalui website kami dan email kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih, thank you. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.